Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dikbud, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di podcast Ngopi Ki Ajar, Ngobrol Pintar Kekinian. Hayu belajar. Masih bersama dengan tim BPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang saat ini mungkin membersamai teman-teman atau Sobat Dikbud. Kita akan membahas mengenai masalah pendidikan dan juga mencarikan solusi-solusi tentang terkait masalah pendidikan juga. Nah, pada kesempatan kali ini sangat menarik juga, sangat beda dari biasanya. Kita kehadiran dua orang narasumber secara langsung nih. Beliau adalah PLT Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Doni Widianto MSI, dan juga satu tamu lagi, beliau adalah Ibu Dr. Uswatun Hasana MPD, beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Nah, sebelum kita sharing-sharing, sebelum kita bercerita, ada baiknya kita sapa dulu beliau-beliaunya sudah hadir di studio podcast Ngopi Ki Hajar. Nah, bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam Inspektorat Menyapa nih ya, dengan tema besarnya adalah pencegahan korupsi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Doni. Selamat pagi Mbak Dina dan para Sobat Disdik ya. Ya. Jadi terima kasih Sobat juga ke Dikbud, Bu ya. Kepala Dinas, Bu Dr. Uswatun atas kolaborasinya dan semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua. Siap, ya. Saya sapa dulu ibu saya yang cantik ini dengan baju biru-biru. Hai. Halo. Halo. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Sehat selamat ya, Bu, pagi ya? juga. Ya, selamat pagi juga sahabat Dikbud dimanapun Anda berada. Siap, selalu Ya. dalam keadaan sehat. Oh, Kita sehat. mau berbincang-bincang nih ya Bu Oke. ya, terkait tema kita pada kesempatan kali ini yaitu pencegahan korupsi. Nah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah saat ini berkolaborasi langsung dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang akan membahas tuntas mengenai pencegahan korupsi dan juga mungkin bagaimana mekanisme atau upaya Pemprov untuk pencegahan korupsi itu sendiri. Nah, mungkin saya langsung ke Pak Doni dulu. Pak Doni, kita kalau berbicara masalah korupsi ini kan hal-hal yang serem kayaknya ya. Korupsi, apapun yang masuk di dalamnya, kata korupsi itu mungkin bisa dijelaskan secara mungkin detail atau apa sih sebenarnya upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Pemprov sendiri terkait pencegahan korupsi. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Dina. Jadi kalau Siap. kita bicara korupsi kan sesuatu yang sifatnya extraordinary crime ya. Jadi Ya. kejahatan yang luar biasa karena meliputi semua aspek bisa terjadi korupsi dan siapa saja bisa melakukan korupsi. Dan tentu ini menjadi sesuatu perhatian bagi Pemprov Jateng bagaimana untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Salah satunya adalah dengan pencegahan korupsi. Dan kita seharusnya Pemprov Jateng, seluruh ASN dan masyarakat Jawa Tengah harusnya bangga. Kenapa? Karena Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur punya tagline yang sangat terkenal dan familiar, yaitu tetap mboten korupsi, mboten ngapusi. Dan tentu ini semua elemen di OPD termasuk ASN-nya itu harus betul-betul bagaimana mewujudkan komitmen tersebut. Nah, Inspektorat selaku pengampu tagline tersebut punya beberapa strategi dan program yang memang harus bisa diejawantahkan ya, atau dioperasionalisasikan. Nah, seperti itu. Jadi ini sesuatu yang memang harus kita kawal betul. Makanya Inspektorat punya tagline Inspektorat Mengawal. Ini sudah kita dengungkan sejak 2 tahun terakhir ini. Dan pagi ini di dalam Inspektorat Mengawal itu ada namanya Inspektorat Menyapa. Jadi kita sapa saja yang terkait mungkin untuk memberikan informasi kepada masyarakat publik bagaimana agar teman-teman masyarakat ya, khususnya Sobat Disdik itu tahu apa tuh inspektorat, apa tuh APIP dan sebagainya, apa perannya dalam hal pencegahan korupsi. Seperti itu Mbak Dina. Yeah. Kalau untuk implementasinya untuk pencegahan korupsi di Provinsi Jawa Tengah, terus kemudian kebijakan-kebijakan apa yang sudah diambil oleh Pemprov Jawa Tengah Pak terkait pencegahan korupsi? Jadi Pemprov Jawa Tengah punya strategi dalam rangka pencegahan korupsi. Yang pertama adalah strategi preemptif ya. Jadi seperti kita ketahui preemptif itu kan edukasi ya, kita sosialisasi termasuk seperti pagi ini. Terima kasih Bu Uswatun Dinas Pendidikan, kita berkolaborasi. Ini salah satu hal untuk memberikan edukasi kepada siapapun yang mendengarkan bahwa pendidikan anti korupsi penting sekali. Dan kita sudah beberapa tahun ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Ada namanya implementasi pendidikan anti korupsi. Kita punya Pergub nomor 10 tahun 2019. Ya waktu itu kita pernah bareng ya Bu ya. Dievaluasi sama KPK, kemudian juga kita punya sekolah berintegritas
saya agak lupa. Sekolah anti korupsi ya. Iya ada ya, nanti biar Bu Iswatun ada 23 atau berapa. Intinya itu bagian dari kita untuk memberikan edukasi kepada tidak hanya kepada masyarakat tapi juga kepada peserta didik sekolah. Kemarin kita juga hampir tiap tahun kita diminta narsum untuk pembentukan duta integritas. Nah, ini penting sekali bagaimana agar duta integritas sebagai wakil ya komponen di lingkup sekolah itu betul-betul bisa menularkan virus-virus kebaikan. Contoh gitu iya. ya. Seperti itu strategi preventif. Kemudian ada juga strategi preventif. Jadi preventif itu kita akan memberikan misalkan pencegahan dan korupsi ini sudah kita lakukan. Salah satu yang kita canangkan itu saat ini adalah manajemen risiko. Karena ketika OPD mengetahui titik risiko yang berpotensi terjadi korupsi, ini perlu kita kawal terus betul. Makanya ini bagian dari kita. Banyak sebetulnya strategi preventif ini. Kemudian yang berikutnya adalah strategi detektif. Ini saat ini contoh dari strategi detektif adalah harus melaporkan namanya LHKPN. Ya, seperti Ibu Uswatun, saya itu sebagai wajib LHKPN lapor gitu ya Pak ya. Tinggal bagaimana kita ngisinya jujur atau tidak ya Bu. Kemudian selesai. Iya. Iya, Kita betul. punya sekitar 1.000 sekian yang wajib LHKPN itu masuk kepala sekolah. Betul. Jadi kepala SMA itu wajib. Kita kemarin pendampingan, terima kasih sekali lagi pada Bu Us ini. Saya itu kalau nggak ada Bu Us tidak jalan nih program kita. Karena SMA, kepala SMA itu SMK paling banyak wajib lapornya. Dan ini masih kita proses, kita melakukan pendampingan di lapangan ya, di cabang dinas. Kemudian ada LHKSN, itu juga sebenarnya bagian dari strategi tadi apa namanya strategi detektif. Termasuk UPG. Jadi UPG itu gratifikasi. Karena di situ kalau kita ngisi nggak jujur suatu saat ada masalah itu kan kita bisa mendeteksi. Nah, strategi yang paling terakhir yang kita terapkan dan ini sebenarnya agak bukan kita kesampingkan ya. Kalau biasa jangan sampai yang terakhir yaitu namanya strategi represif. Kalau KPK mungkin namanya OTT lah. Kalau kita ada laporan ya audit kasus, investigasi dan sebagainya. Kita juga ada MOU antara APIP dan APH. Kalau ada indikasi korupsi ya harus kita sampaikan atau kita limpahkan kepada penegak hukum. Dan ini aduan-aduan masyarakat tuh banyak sekali. Dan ini yang mungkin perlu menjadi perhatian dari Dinas Pendidikan, aduan di lingkup dinas-dinas khususnya di sekolah-sekolah itu masih terjadi. Dan ini kan perlu pembuktian. Ini juga bagian dari strategi represif. Saya yakin ini di bawah kepemimpinan Bu Us, semoga tidak banyak sekali aduan ya, karena beliau sudah punya mungkin sistem atau kebijakan bagaimana pencegahan korupsi ya. Nanti mungkin Bu Us yang bisa menjelaskan. Tapi ya dari saya itu aja ya. Ada 4 strategi yang mungkin kita terus galakkan dan kita kawal. Ada beberapa strategi yang memang sudah dilakukan dalam rangka untuk pencegahan korupsi yang ditempuh oleh Pemprov Jateng gitu ya Bu. Pak Doni, kita beralih sebentar ke Bu Us ya Pak ya. Monggo. Bu Us ya, tadi sempat dijelaskan banyak oleh Pak Doni mengenai bagaimana mungkin upaya terus kemudian strategi apa saja yang memang sudah dilakukan oleh Pemprov Jateng dalam pencegahan korupsi seperti itu. Nah, kalau implementasinya di dunia pendidikan nih Pak Ibu, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani SMA, SMK, mungkin yang siswanya sangat-sangat banyak, sangat-sangat heterogen dan luar biasa nih Bu. Nah, seperti apa implementasinya? Apakah ada kurikulum tersendiri atau bagaimana Ibu? Ya, terima kasih. Ini ceritanya agak panjang. Minum dulu Pak, silakan. Silakan, ini magic Bu. Iya, silakan diminum dulu. Baik, terima kasih. Yang pertama, terima kasih Mbak Dina. Siap. Nah, terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Sebelum Inspektorat mengawal, Pak Doni mengawal saya dulu di sini. Dari ruangan ke sini ya. Tidak hanya mengawal di sini, tapi bahkan gedungnya juga dikawal. Dikawal ya. Dan selalu saya berhadapan langsung gitu. Iya, hari pertama beliau menjabat itu sudah saya kawal. Sudah dikawal ya Pak ya. Yang gratifikasi itu. Iya. Beliau konsultasi saya. Betul. Begitu saya masuk ruangan, saya langsung lihat ke jendela, di itu ada gambarnya, bukan Pak Doni ya maaf, Pak Ganjar. Pak Ganjar kalau ya. mau jadi pejabat, Kalau mau kaya jangan jadi pejabat. Nah, karena jabatan adalah amanah gitu ya. Itu setiap pagi, jadi pahalanya banyak Pak itu. Semuanya saya minta untuk membaca itu. Dan itu juga reinforman bagi saya pribadi. Betul. Baik, terima kasih. Berbicara mengenai korupsi ini memang tadi Pak Doni sudah memaparkan dan rasanya selalu dak-dikduk ya. Kalau inspektorat datang, itu yang ada adalah dari dulu mindsetnya adalah temuan.
temuan dan ini mungkin tadi bagian dari beberapa strategi yang ada di inspektorat dan itu opsi terakhir ya Pak ya. Jadi pendeteksian, kemudian kalau tadi sejak awal sudah dilakukan pengawalan itu justru lebih kepada tindakan preventif sebelum hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Kalau berbicara masalah dinamika korupsi, pencegahan korupsi ya di sekolah, SMA, SMK, SLB, apalagi sekarang ada Usman, usaha mandiri, ada 140 Usman sekarang, tambah lagi Pak amanahnya ya nanti, dengan dana yang tidak sedikit mungkin mencapai miliaran juga, itu akan menjadi sebuah kolam renang juga bagi mereka yang haus-haus untuk menikmati dengan cara yang tidak baik. Maka di sini benar-benar diperlukan sebuah pengawalan yang tepat pula. Maka strategi apa sih yang dilakukan? Strateginya ini berjenjang ya. Jadi terima kasih Inspektorat, kemarin Duta Integritas di 13 cabang dinas, masing-masing cabang dinas kalau tidak salah ada 6 ya waktu itu ya. Ada 13 sudah dideklarasikan. Kemudian juga sekolah sudah banyak sekali mendeklarasikan sekolah yang anti korupsi. Kemudian di mana-mana sudah banyak flyer sekolah ini bebas korupsi atau pendidikan anti korupsi sudah dilaksanakan. Seperti juga dilihat di sini ada stop gratifikasi. Kita lihat banyak sekali. Nah, kemudian juga kepala sekolah sudah menandatangani fakta integritas. Begitu saya jadi kepala dinas dulu, saya menginisiasi yuk kita mulai biar langkah saya lebih enak juga. Kita menandatangani fakta integritas. Semuanya ya, semuanya dari mulai kepala dinas, kabid, kemudian sampai kepala cabang dinas, kepala sekolah, semuanya menandatangani dan kita laporkan pada Pak Gub. Kemudian Pak Gub mengatakan satu langkah itu sudah baik. Langkah berikutnya jangan sampai ini hanya menjadi sebuah kertas. Apakah itu berefek kemudian tidak ada sama sekali? Ternyata tidak. Tapi minimal itu mengurangi. Kita analogikan saja, kita menjaring ikan, tidak semuanya masuk ke jaring itu. Ya, tidak semuanya masuk ke jaring itu. Tetap saja ada yang lepas. Jadi kita memberikan sebuah edukasi juga tidak semuanya, karena karakter ini terbentuk sejak dini. Hari ini saya tadi mendampingi Pak Gub untuk menerima siswa SMP 1 Solo. Kemudian beliau menyampaikan bahwa anak-anak banyak antusias ya, karena fokusnya tadi tentang korupsi ya. Anak-anak antusias, apa saja sih yang sebenarnya menjadi konsentrasi atau kategori korupsi Pak di sekolah? Jadi yang tanya murid tapi tanya ke Pak Gubernur. Ya, kemudian Pak Gubernur menjawab, hal apa yang pernah kamu lakukan di sekolah yang menurutmu itu korupsi? Mengambil uang kas, mengambil stick drum teman. Kemudian sudah mengaku sendiri. Kemudian ketika kamu mengambil, ada rasa kekhawatiran nggak? Oh ini nggak benar. Iya Pak, yang kamu lakukan apa? Mengembalikan. Nah, prinsipnya ini kalau salah nanti dibenarkan ya, yang ilmunya dalam dengan Pak Doni. Prinsipnya sebenarnya orang itu sudah punya naluri bahwa hal yang dilakukan ini salah. Dan ketika melakukan kesalahan, maka ada unsur kesengajaan. Sengaja menciderai. Nah, kadang berpikirnya adalah menciderai kebijakan. Sebenarnya ini menciderai sebuah naluri. Naluri ya, naluri diri sendiri. Dia paham itu gitu. Coba kalau dibentrokan dengan kita terlepas dari sisi agama ya, dibentrokan dengan tanggung jawabnya. Kita setiap ASN, P3K semuanya ini kan disumpah ya. Disumpah. Kalau mau melakukan kesalahan, ingat sumpahnya dulu seperti apa. Itu rasanya sudah nggak jadi lagi. Nah, kemudian juga ada di sekolah itu melalui praktik baik yang dilakukan kepala sekolah, guru-guru di sekolah. Bukan hanya edukasi misalnya yang sudah lagi booming dulu kantin kejujuran. Bukan hanya itu. Gitu jadi apa aja. Ya, tapi bayarnya sesuai dengan ini. Ternyata banyak juga yang rugi akhirnya. Ya, karena banyak subsidinya. Betul. Ya, tapi saya menghargai itu, bahwasanya ada ikhtiar dari sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah kejujuran dalam hal kegiatan pembelajaran. Nyontek salah, salahnya itu di mana begitu? Maksudnya begini, kamu nyontek itu salah. Harusnya anak disampaikan secara kronologis mengapa menyontek itu salah. Oh, menyontek itu berarti dia tidak jujur. Tidak jujur itu akan membentuk sebuah karakter. Kalau dia akhirnya berpersepsi bahwa
menyontek, tidak jujur itu biasa. Atau mohon maaf, mungkin ada yang guru mengatakan nek gak iso koncone diwarai ya, kalau nggak bisa temannya diajari. Itu yang harus kita berantas. Jadi hal-hal yang seperti itu yang khawatirnya nanti ketika anak-anak tersebut kan yang melanjutkan etape kita ya. Anak-anak tersebut berpikir bahwa itu biasa. Ya, itu biasa, nggak apa-apa. Sedikit berbohong untuk mencapai kesuksesan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nah, itu yang dikhawatirkan. Yang selanjutnya adalah tentu saja kita melakukan pembinaan di 13 cabang dinas. Ini Pak Doni kita masif ya, melakukan pembinaan di 13 cabang dinas, langsung bertemu dengan kepala sekolahnya. Karena hampir setiap Senin saya disurati Pak Doni, makasih Pak ya. Surat cinta. Surat cinta itu yang di stylus banyak ya. Itu tanda sayang. Tanda sayang ya. Saya berterima kasih sekali. Nah, surat cinta itu setelah saya buka, oh ya. Tapi saya berharap doa saya itu setiap hari jangan disurati lah Pak. Kalau setiap hari itu ya bosen Pak ya. Ya sesekali saja lah ya disuratinya gitu yang biar ada kangennya gitu. Biar ada kangennya. Kalau setiap kali disurati terus kan ya saya jadi suratman nanti ya. Suratiwati. Nah, ini kalau menerima itu terus terang saya ini kegagalan saya gitu ya. Karena seorang pemimpin Pak Gub pun juga selalu mengajarkan bahwa kalau ada yang salah dengan yang saya pimpin warga saya, salahkan saya. Nah, begitu pula ketika ada kesalahan, ya berarti saya kurang di dalam memanagenya, ya pendampingannya kurang. Maka dibutuhkanlah kolaborasi, ya bukan hanya kolaborasi pada podcast kali ini, tapi juga kolaborasi pada poin-poin inspektorat mengawal sekolah. Jadi untuk sekolah-sekolah, ya yang kalau ada teman-teman inspektorat datang, nggak usah takut, justru malah ngangsu kawruh boleh ya Pak ya, boleh. bertanya, Belajar biar bersama, lebih enak gitu. Bekerja itu kalau on the track itu jauh lebih nyaman. Jadi ya, ora sah neko-neko. Dan saya kira tagline-nya Pak Gub ini beda sekali dengan gubernur-gubernur yang lain. Dulu mboten korupsi, mboten ngapusi, sekarang masih tetap mboten korupsi, mboten ngapusi. Nah ini besok apalagi? Apakah tetap gitu atau apa ya? Tapi yang iya. Terus kemudian saya tambahkan sedikit Mbak Dina ya. Jadi salah satu bentuk antisipasi tidak adanya korupsi yaitu sekolah bebas pungutan. Bebas pungutan, betul. Begitu dinamikanya untuk mengawal sekolah bebas pungutan sampai dengan ternyata ada ratusan indikator itu termasuk tidak pungutan. Kalau dibaca mungkin ya detail sekali ya, sangat detail sekali. Semalam nggak selesai ya? Ya, tapi ternyata efeknya adalah jauh lebih baik. Toh Jawa Tengah juga terus terang ini kalau berbagai event di tingkat nasional masih juara umum. Ya, masih juara umum. Gitu ya, prestasinya sangat membanggakan. Sementara provinsi lain yang masih ada pungutan pun masih prestasinya di bawah kita. Ya, kalau secara umum itu berarti berbagai macam lomba dari pusat prestasi nasional. Artinya apa? Tidak satu-satunya materi yang jadi solusi. Ya, meskipun daya dukung itu diperlukan, maka hadir BUP, ya selaras dengan adanya BOS. Kemudian mungkin ada sumbangsih dari yang SMK itu pemadanan, ya dari Dudi. Nah ini butuh kreativitas dari kepala sekolah. Maka kepala sekolah itu sekarang bukan lagi guru yang mendapatkan tugas tambahan menjadi kepala sekolah, tidak, tetapi murni dia manajerial, ya murni manajerial. Ada supervisi, mengawal kewirausahaan. Nah itu adalah bagian dari tugas utama kepala sekolah, mencari solusi. Memang harus problem solving. Setiap kali masalah satu sekolah dengan sekolah yang lain, masalahnya pasti berbeda. Tapi kalau digarisbawahi kita berjalan dengan kejujuran, ya pasti akan ada solusi. Nah itu upaya-upaya apa ya? Upaya itu tentu semuanya tidak membuahkan hasil yang maksimal. Tak ada gading yang tak retak. Ada saja satu dua. Kalau nggak ada kan pasti nggak bersurat ya Pak ya. Nah selalu ada saja celah untuk itu. Namanya dinas pendidikan ini kan lebih luas ya dibandingkan OPD lain ya. Tentu saja kalau masih ada permasalahan satu dua ya mohon dimaklumi. Tapi yakinlah bahwa insya Allah lebih terkawal dan insya Allah pekerja kita jauh lebih tenang. Amin, seperti itu ya. Baik Bu Us, kalau tadi dijelaskan banyak mengenai implementasi.
Kalau dijelaskan banyak mengenai bagaimana pencegahan korupsi di satuan pendidikan Ya. gitu ya Bu ya. Ada contoh-contoh ketika tadi disebutkan Pak Doni juga, ada yang namanya duta anti korupsi. Kemudian ada pendidikan kurikulum anti korupsi juga di Oh, iya. sekolah-sekolah. Nah, itu implementasinya sampai sejauh ini apakah memang sudah sangat signifikan untuk pencegahan Ya. korupsi atau bagaimana nih Bu? Ini kalau kurikulum bidang saya. Siap. Berapa jam waktunya ya? 2 hari Bu, 2 2 hari. kita Oke. stop. Oke. Berbicara tentang pendidikan anti korupsi ini selaras dengan sekarang profil pelajar Pancasila ya. Kemudian kalau dulu penguatan pendidikan karakter dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2018, di mana dulu pendidikan karakter itu include dalam kompetensi inti dalam kurikulum 2013. Nah, di sana mengapa harus dimunculkan? Harus dimunculkan agar sering dibaca. Belakang parang jika diasah akan tajam, semakin sering membaca, maka guru itu tidak akan lupa bahwa dia harus menginkludkan di situ pendidikan karakter, salah satunya adalah pendidikan anti korupsi, Pak ya, kejujuran itu. Ada 18 poin di sana yang kemudian dimampatkan menjadi 6, di mana itu harus dikawal semua terintegrasi dalam kurikulum. Nah, kemudian diselaraskan lagi dengan tidak dimasukkan dalam perangkat pembelajaran, tapi include dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dalam perencanaan pembelajaran guru itu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian proses pembelajaran. Include di dalamnya langkah atau apa sih yang dilakukan guru untuk mengangkat pendidikan karakter, khususnya adalah tentang kejujuran, kemandirian. Nah, ini kejujuran yang saya garis bawahi tadi tentang pendidikan anti korupsi. Nah, kemudian guru akan melakukan seperti pada perangkat pembelajaran. Nah, selaras dengan itu, sekarang disempurnakan lagi, lebih eksplisit lagi dengan profil penguatan pelajar Pancasila. Di dalamnya ada kegotong royongan, ada komitmen, ini kata komitmen ini yang perlu ditegaskan lagi. Kemudian juga ternyata ada juga praktik-praktik baik yang salah satunya adalah mengangkat tentang pendidikan anti korupsi. Dan itu hampir setiap sekolah saat ini sudah mengejawantahkan dalam aksi nyata. Kalau dulu mungkin belum aksi nyata, tapi pada tataran teoretis atau transfer knowledge saja. Tapi sekarang pada tataran implementatif, ini loh aksi nyatanya apa ya? Ada nilainya, kolaborasi. Nah, ini tagline yang luar biasa nih ya. Kolaborasi ini sekarang memang harus ditingkatkan, karena ketika satu anak itu sudah benar-benar mendarah daging, bagaimana dia itu jiwanya sudah berintegritas, dalam satu tim dia akan membawa efek yang baik juga untuk timnya, sehingga semuanya nanti berkomitmen yang baik. Tentu saja salah satunya adalah tentang mereka yang benar-benar melakukan segala perilaku itu dengan berlandaskan pada kejujuran, kemandirian, dan bertanggung jawab. Betul, Gitu. seperti itu. Baik, kita akan lanjut lagi. Nanti kita jeda sebentar ya Bu ya. Kita sedikit agak haus, kita minum-minum dulu. Ya. Baik Sobat Podcast, kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngopi Ngajar, Ngobrol Pintar Kekinian. Hayu belajar, masih bersama dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Baik, terima kasih Sobat Podcast Ngopi Ngajar, Ngobrol Pintar Kekinian. Hayu belajar masih membersamai kami bersama dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang membahas tuntas mengenai tema besar kita adalah pencegahan korupsi. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan banyak sekali oleh Pak Doni ya, bagaimana sih sebenarnya pencegahan anti korupsi, kemudian implementasinya, kebijakan, dan juga strategi apa yang dipakai Pemprov Jateng untuk pencegahan anti korupsi. Nah, sekarang kita tanya nih, sebenarnya contoh-contoh konkretnya yang memang sudah ada di lapangan, terus kemudian penanganannya seperti apa nih yang ada di Pemprov Jateng nih, Pak Doni? Jadi makasih Mbak Dina. Jadi kalau saya cerita contoh konkret bisa satu hari satu malam nggak selesai. Tapi yang jelas gini, salah satu tugas pokok inspektorat itu adalah melakukan audit ya, kemudian melakukan review juga, kemudian melakukan monitoring dan pemantauan. Jadi kalau kita misalkan bicara audit ya, audit itu kan juga jenisnya macam-macam. Jadi yang sering kita lakukan ya, karena kita saat ini dengan Dinas Pendidikan, jadi kita secara periodik kita ada namanya audit reguler ya di Dinas Pendidikan, tapi dengan fokus ke sekolah-sekolah. Jadi di situ misalnya ada namanya audit pemeriksaan dana BOS dan sebagainya. Nah, tujuannya kan memang konsep paradigma penguatan sekarang itu kan tidak mencari-cari kesalahan ya. Dulu konsepnya namanya paradigmanya itu bos job. Jadi seperti anjing menggonggong, nyalah-nyalah kan. Nah, sekarang enggak.
dengan adanya pemeriksaan audit yang sifatnya reguler itu harapannya nanti memang ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan, mungkin di BO-nya atau di BOS dan sebagainya. Itu arah yang kita tuju seperti itu. Tetapi yang tidak kalah pentingnya ketika ada misalkan surat aduan ya, aduan misalkan di suatu OPD atau mana, ya ini tentu kita harus melakukan merespon untuk menindaklanjuti aduan tersebut. Karena tugas kita inspektorat adalah dalam rangka untuk membuktikan apakah aduan itu betul. Jadi jangan sampai nanti punya persepsi ketika kita masuk audit investigasi yang diperiksa itu ya kalau memang tidak punya niat jahat dan sebagainya kan tidak perlu usah khawatir. Karena yang namanya aduan itu kan versinya macam-macam ya. Ada yang karena sakit hati, ada yang mungkin tidak suka sama kepalanya, atau mungkin tidak suka sama kepala cabang, atau mungkin nggak sama kepala SMA, kan bisa juga. Artinya itu bisa kita respon sepanjang nanti tidak terbukti, ya memang berarti kan tidak ada masalah. Tetapi tugas kami adalah ketika ada aduan, ya tentu harus kita respon dan kita lakukan proses audit investigasi sesuai dengan standar dan norma audit yang berlaku. Itu salah satu contoh. Nah, yang kita kalah pentingnya adalah di maksud saya di anak-anak pelajar untuk jujur. Kalau konsep kami adalah salah satunya LKPN. LKPN sebetulnya kan bukan sekedar lapor selesai, tapi bagaimana melatih kejujuran para pejabat yang menjadi wajib lapor itu menyampaikan data secara jujur. Betul. Memang tidak mudah ya, apalagi kalau datanya banyak. Itu. Data apa aja nih ya Pak ya? Selesai. Banyak dan di mana saja. Di mana saja, betul. Itu namanya konsep dari KPK itu LKPN itu sebenarnya bagaimana sih melatih kejujuran diri kita untuk melaporkan apa yang kita miliki. Nah, sepanjang memang bisa dipertanggungjawabkan sumbernya ya kita laporkan. Nah, ini juga inspektorat tidak hanya sekedar ngejar-ngejar aja. Ini harus selesai, ini harus enggak. Kita juga punya tanggung jawab moral apa itu? Yaitu melakukan pendampingan. Jadi misalkan ada pejabat baru yang belum pernah lapor, ya kita dampingi, kita isi. Dan saya mengapresiasi sekali dengan Kepala Dinas Pendidikan Bu Uswatun karena beliau meminta kami dan kami merespon untuk melakukan pendampingan di semua 13 cabang dinas karena wajib lapornya banyak sekali. Dan ini paling banyak mungkin effort, ya Pak. Butuh effort dari kami untuk melakukan itu. Dan ini kalau tidak difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan cabang dinas kan tidak mungkin jumlahnya. Apalagi rentang kendalinya tersebar luas sekali. Itu juga bagian dari apa? Bagian dari upaya pencegahan korupsi. Dan yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana sih agar OPD ya semuanya itu memiliki sistem. Sistem itu kan apa? Perbaikan sistem itu salah satu strategi untuk mencegah korupsi. Contoh konkret ya, Dinas Pendidikan punya perbaikan sistem dalam hal PPDB, penerima peserta baru. Dulu zaman saya waktu SD SMP, zaman dulu kan manual itu. Iya, langsung manual datang kan ke sekolah. Risikonya banyak sekali ya. Bisa terjadi kong kali kong antara konspirasi Pak. Ya, orang tua kita dengan kepala sekolah lagi. Karena tidak bisa terdeteksi ya. Tapi sekarang perbaikan sistem PPDB sekarang ini itu sebenarnya salah satu bagian untuk mencegah terjadinya korupsi. Minimal dalam hal pungli lah atau mungkin gratis dan sebagainya. Dan sekarang di era sekarang perbaikan sistem itu harus ada semua. Dan ini satu contoh yang perlu kita kawal. Dan terima kasih juga ketika perbaikan sistem ini diterapkan oleh Dinas Pendidikan melalui PPDB. Ini contoh-contoh aja ya. Dinas Pendidikan juga kemudian melibatkan kami juga dari inspektorat apa? Ya pada saat proses tender bagaimana untuk membuat sistem itu dikawal, kemudian tahapan implementasinya juga minta inspektorat dan OPD teknik terkait untuk mengawal, bahkan sampai evaluasi PPDB pun kami dilibatkan. Nah, ini artinya apa? Inspektorat itu dipandang oleh OPD dalam Dinas Pendidikan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi kita dilibatkan. Nah, tujuannya apa? Agar inspektorat memberikan semacam ya judgement ya atau apa namanya advice ya, hal apa yang mungkin perlu dibenahi. Dan ini terima kasih OPD khusus Dinas Pendidikan itu sudah menggandeng kami untuk mengawal, karena kami inspektorat selaku Apip tidak mungkin bisa bekerja tanpa ada dukungan dan support dari OPD khususnya dalam hal
pencegahan korupsi. Mungkin seperti itu. Mbak. Baik, terima kasih, sangat runtut sekali detail jadi penjelasannya ya Pak Doni. Sampai Baik, 5 saya, menit. saya langsung ke Bu Uswaton ya, sekaligus nanti mungkin ada closing statement. Nah, mungkin terkait tadi yang dijelaskan oleh Pak Doni, bagaimana implementasi strategi dan juga kebijakan yang memang diambil Pemprov Jateng untuk mengawal nih pendidikan atau pencegahan korupsi seperti itu. Nah, kalau di satuan pendidikan banyak sekali contoh-contoh tadi yang sudah disebutkan sampai adanya duta anti korupsi juga gitu di sekolah-sekolah. Nah, ini seperti apa nih Bu? Nanti tujuannya atau arahnya itu akan kemana? Silakan Ibu. Sebuah goal itu wajib untuk dituliskan, dan sebesar itu pula usaha yang akan kita lakukan untuk mencapai goal. Kecuali berat badan. Body goals ya. Ya, body goals. Ya, Bu. Yang pertama, terima kasih Pak Doni, Inspektorat ya, semuanya selalu bergandengan, terkaca gandengan Pak ya. Ya. Jadi Masa kita kamu harus sendirian? gandengan, masa kamu sendirian? Iya. Lebih akrab lah. Ya. Ya. Ini selaras ya, selaras. Kami juga merasa pincang kalau tidak berdampingan dengan Inspektorat. Kolaborasi gitu ya. Ya, kolaborasi ini semakin nyata dirasakan. Nah, kemudian bagaimana mengejawantahkan kalau tadi sudah ke anak ya. Nah, kemudian apa sih yang lain lagi yang perlu dikuatkan dan tujuan akhirnya apa? Saya ingin semuanya bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Tidak ada tupoksi job description itu yang di dalamnya ada peluang untuk melakukan tindakan korupsi. Jalani, pahami ya. Jadi dibaca, dipahami, dijalani, dievaluasi dan segera lakukan tindak lanjut jika ada sebuah kegagalan, ada peluang di sana. Nah, selanjutnya adalah apakah dari beberapa job-job tadi itu ada peluang atau kesempatan mengarah ke sana. Kembali kepada statement awal saya tadi, ketika ini disampaikan mendadak, artinya apa? Ketika seseorang itu sudah menjabat, tidak dimulai dari sejak dini, akan sangat mudah sekali goyah. Ya, kecuali memang katakanlah begini, Pak Doni bekerja di Inspektorat. Inspektorat itu erat kaitannya dengan korupsi. Kalau mau korupsi kan ya aneh gitu ya. Jelas harus berkomitmen. Nah, Dinas Pendidikan ini berbicara tentang pendidikan loh. Pendidikan ini hard skill dan soft skill. Ketika kita berbicara tentang hard skill, berarti kompetensi secara verbal yang harus diukur. Asesmen saja dalam pendidikan itu ada 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sikap salah satunya adalah kejujuran, di mana-mana itu ditulis, yaitu tentang kejujuran. Kejujuran untuk mengatakan tidak dalam menerima gratifikasi. Termasuk hal yang kecil-kecil saja. Ada penawaran buku di sekolah, katakanlah ini yang sedang kita godok ya Pak Doni ya. Ada penawaran buku di sekolah. Ada syarat-syarat detail yang mungkin butuh waktu lama saya mendetailkan di sini. Syarat-syarat sekolah itu ketika mau membeli buku, gitu. Karena tergiur iming-iming dari penerbit ini dapat laba sekian, di mana laba itu tidak dimasukkan lagi kepada kas negara, maka akan sangat membahayakan. Dia tidak lagi berpikir tentang kemanfaatan buku itu bagi murid. Tapi kemanfaatan yang lain untuk diri sendiri ataupun kelompok. Nah, ini tipikal pemimpin yang bahaya. Betul. Ya, meskipun andai dia mendapatkan, oke, saya dapat persentase sekian, akan saya gunakan untuk kemaslahatan. Ini berarti ngajak korupsi jamaah. Ini jauh lebih bahaya lagi nih, ya, jauh lebih bahaya lagi. Oleh karena itu, benar-benar kita tegaskan, jalani sesuai dengan aturan saja biar damai. Karena apa? Contoh yang tadi saya angkatkan buku. Sekarang ini carilah buku yang termurah. HTE ya, harga termurah buku ya, termurah. Kemudian juga yang direkomendasikan dari Kemendikbudristek. Kalau nanti pun belanjanya disiplah, kalaupun nanti ternyata ada buku yang tidak tercover di sana, ada space kok, misalnya untuk buku referensi. Jadi saya berharap ini tidak menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya menular pada nanti ganti kepala sekolah juga. Dulu seperti itu tuh aman-aman saja. Nah, maka kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau tidak kita siapa lagi? Saya kira berubah itu tidak menunggu kita besok saya menjadi pejabat ini. Yakinlah rezeki itu akan datang kepada seseorang ketika dia sudah berkomitmen untuk menjalankan tugas itu dengan baik.
Ya, tapi kalau sudah melakukan kecurangan itu yang ada gelisah. Ya, gelisah itu meskipun yang menikmati diri sendiri, yang harusnya malam untuk istirahat, akhirnya nggak bisa tidur. Terus gitu cepat tua, gemuk, itu kan efek-efek yang membahayakan itu ya. Efek-efek yang membahayakan. Sehingga kalau dikaitkan dengan kegiatan pada hari ini, kami tampaknya butuh terus berkolaborasi ini Pak Doni dan dikembangkan lagi. Inspektorat nanti semakin akrab dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu akrab banget sampai dia detail, tidak hanya hafal saja, oh indikator korupsi itu apa, tapi juga mengejawantah dalam perilaku sehari-hari. Nah ini sebenarnya juga nanti erat kaitannya dengan perilaku anak yang saat ini, mohon maaf banyak sekali perilaku anak yang berdampak pada yang sedang digembar-gemborkan sekarang, yang sedang kita membantu programnya Pak Gub, pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah pernikahan dini, kemudian juga stunting. Ini berkaitan sebenarnya. Kenapa karakter anak bohong pada orang tuanya, dia mengatakan ke sekolah karena ini. Padahal nggak ke sekolah, shopping dan lain-lain. Nah akhirnya terjadi hal-hal yang tentu saja tidak diinginkan. Jadi saya kira itu Mbak Dina, saya sudah melihatnya. Ya, jadi menurut saya ini langsung closing statement ya Pak Doni ya. Langsung dengan harapannya juga Harapan saya Jawa Tengah ini karena tagline-nya itu adalah tetap boten korupsi, boten ngapusi, itu jangan hanya sebagai tataran tagline saja yang hanya dihafalkan saja, tapi di breakdown tidak hanya di kurikulum tapi juga di dalam perilaku sehari-hari. Apa yang bisa dilakukan dengan itu? Yaitu keteladanan. Keteladanan itu adalah guru yang terbaik. Maka jadilah teladan bagi orang-orang di sekitar Anda, biarkan orang lain melihat kebaikanmu, sehingga dia begitu sulit untuk menemukan keburukanmu. Terima kasih. Begitu sulit terlupakan Rehan ya. Iya, saya mau lari ke situ, nanti kasihan Rehan ya. Kasihan Rehan dibawa-bawa gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi intinya memang pendidikan itu memang penting ya Bu ya. Di mana integritas, kemudian disiplin atau hal-hal yang mungkin mencapai karakter yang lebih baik untuk siswa itu sendiri dan semua elemen masyarakat gitu ya Bu ya. Untuk tagline Gubernur Jawa Tengah tetap boten korupsi, boten ngapusi. Dan baik, terima kasih Sobat Dikbud, kebersamaan kita sampai di ujung acara. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan narasumber yang berbeda. Masih kerjasama dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Siap, Siap Ibu. Nggih.